Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini mari kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik arus searah atau yang sering dikenal dengan rangkaian arus DC, direct current. Nah, pada listrik arus searah ini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu pertama tentang hukum Ohm, kemudian rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Selanjutnya adalah aplikasi listrik arus searah. Baik, kita mulai dengan hukum Ohm. Pada hukum Ohm, pertama kita akan pelajari tentang pengukuran arus dan tegangan listrik. Pada rangkaian arus searah bisa kita ibaratkan bahwa arus itu adalah sebagai aliran air sungai, yang mana di atas permukaan air sungai misalkan ada benda yang terapung mengikuti aliran sungai tersebut. Nah, jadi benda yang terapung itu bisa kita analogikan adalah sebagai muatan listrik. Dalam pergerakannya, benda tersebut tentu saja membutuhkan waktu, berarti selang waktu. Maka kuat arus itu bisa dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus dalam satuan ampere, kemudian Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah selang waktu. Jadi sekali lagi I sama dengan Q per T. Tadi kita sudah analogikan dengan aliran arus air sungai. Berikutnya hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Nah, kuat arus dan tegangan listrik sini misalkan dalam suatu rangkaian tertutup, ya, itu di situ ada sumber arus searah yaitu batu baterai, kemudian ada hambatan listrik. Kembali lagi kalau kita analogikan dengan aliran air sungai akan mengalir dengan lancar jika tidak ada, misalkan yang dilewati itu tidak ada sampah atau bebatuan yang menghambat aliran air sungai. Begitu juga dengan aliran arus listrik. Arus listrik akan mengalir dengan maksimal jika tidak ada hambatan listrik. Nah, di sini pada rangkaian tertutup ini terdapat sumber arus searah dan hambatan listrik. Jadi listrik mengalir dari kutub positif, kemudian melalui hambatan listrik kembali pada kutub negatif. Nah, dalam alirannya tentu saja di situ mendapatkan hambatan listrik. Hambatan listrik ini dilambangkan dengan R, yaitu resistor. Dalam hukum Ohm dinyatakan bahwa I sama dengan P per R. P di sini adalah tegangan listrik, satuannya volt. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Sehingga pada hukum Ohm itu dirumuskan I sama dengan P per R. Jadi aliran listrik itu disebabkan karena ada tegangan listrik, itu pada sumber arus. Kalau kembali lagi analoginya pada aliran air mengalir, tentu saja kita ketahui bahwa air mengalir dari kedudukan tinggi ke kedudukan rendah. Nah, jadi untuk aliran arus juga seperti itu, ya, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau terjadi beda potensial. Nah, berikutnya ternyata hambatan itu bisa juga besar kecilnya suatu hambatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tentang bahan yang digunakan untuk hambatan listrik, kemudian panjang dari hambatan listrik, dan juga luas penampang dari hambatan listrik. Nah, di sini bisa dirumuskan bahwa hambatan listrik
R sama dengan Rho kali L per A. Jadi di sini sangat jelas bahwa hambatan listrik dipengaruhi oleh jenis bahan, panjang hambatan listrik, dan juga luas penampang dari hambatan listrik. Contoh misalkan untuk panjang hambatan listrik, semakin panjang hambatan listriknya, maka otomatis hambatannya semakin besar. Kemudian juga jenis bahan. Jenis bahan di sini bisa misalkan untuk bahan hambatan listrik yang terbuat dari tembaga, tentu saja itu memiliki nilai hambatan yang relatif kecil. Berbeda dengan misalkan nikel ya, atau silikon. Nah, silikon di sini memiliki nilai hambatan yang besar sehingga akan mempengaruhi arus listrik yang mengalir. Nah, berikutnya ternyata selain ketiga faktor tersebut, hambatan listrik itu bisa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu pada hambatan listrik tersebut. Semakin tinggi suhu dari hambatan listrik tersebut, maka nilai hambatannya semakin tinggi. Kemudian semakin rendah suhu dari hambatan listrik tersebut, maka nilai dari hambatannya semakin kecil. Nah, sini bisa dirumuskan bahwa R sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. R adalah hambatan listrik setelah mengalami perubahan suhu, kemudian R0 adalah hambatan awal sebelum dipengaruhi oleh suhu atau sebelum suhunya dinaikkan. Kemudian alfa adalah nilai dari koefisien nilai hambatan listrik ya, yang satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian di situ ada delta T. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu ya. Jadi suhu awal misalkan 27 derajat, suhu akhir 34 derajat. Nah, itu selisihnya adalah merupakan sebagai delta T. Nah, itulah ya tentang listrik arus searah. Yang kita pelajari di sini adalah tentang pengukuran arus dan tegangan listrik, kemudian hubungan kuat arus dan tegangan listrik, dalam hal ini adalah hukum Ohm, kemudian juga hambatan listrik yang kita ketahui tadi ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu panjang, jenis bahan, dan luas penampang. Kemudian juga satu lagi adalah bahwa hambatan listrik dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu dari hambatan listrik itu sendiri. Nah, itulah yang bisa kita pelajari untuk kesempatan hari ini ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran tentang listrik arus searah ya. Walaupun nanti kita berikutnya akan kita pelajari tentang listrik arus bolak-balik ya. Tapi sekarang adalah kita pelajari tentang listrik arus searah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian cukup paham tentang arus searah ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita coba dengan beberapa contoh soal dan juga latihan soal. Mudah-mudahan itu bisa lebih memahami. Dan juga tentu saja kita harus melakukan praktikum ya. Praktikum di sini bisa melakukan pengukuran alat ukur listrik. Di sini bisa menggunakan ampermeter, voltmeter ya, atau ohmmeter, atau ketiga-tiganya ada alatnya yang disebut dengan multitester atau multimeter. Nah, kita nanti akan coba memperagakan
dalam hal ini pengukuran dari listrik arus searah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.